Shalom semuanya, selamat berjumpa dengan ibadah online ini. Saya kasih tema hidupku bersinar. Ada cerita ilustrasi seorang penjaga palang kereta api, dan biasanya palang kereta api ini yang ada di daerah pedesaan tidak pakai palang, tapi dijaga oleh penjaga yang kalau malam dia memberikan lentera, ya, satu lentera supaya kalau ada kendaraan tidak langsung menyeberang kereta api ini. Dan satu saat ada kereta api yang akan lewat. Biasanya si penjaga kereta api ini berdiri di tengah jalan dan dia pakai lentera dan supaya kendaraan yang lewat berhenti karena sebentar lagi kereta api itu lewat. Ternyata ada kejadian yang tidak dikehendaki, di mana ada kendaraan yang lewat begitu saja dan kereta api pas lewat dan terjadi tabrakan dan menjadikan korban di dalam kendaraan itu cukup parah dan ada yang meninggal. Si penjaga kereta api ini satu saat diinterogasi, ditanya, mengapa ada peristiwa ini terjadi? Dan setelah diusut ternyata saksi-saksi yang diundang memberikan kesaksian dan si penjaga ini sudah katakan, saya sudah menjalankan tugas, saya bawa lentera itu, saya goyang-goyangkan, saya juga berteriak supaya kendaraan yang lewat berhenti, tapi kendaraan yang lewat itu tidak mau berhenti dan akhirnya terjadi tabrakan yang menjadikan korban ada di dalam mobil atau kendaraan itu. Tapi waktu pemeriksaan, si saksi-saksi yang melihat itu, dia mengatakan, benar Pak, Bapak penjaga palang kereta api ini memang sudah membawa lentera, tapi lenteranya itu mati, tidak bersinar. Lenteranya itu tidak ada cahaya, sehingga kendaraan yang lewat itu tidak melihat tanda, dan akhirnya dia lewat kereta api pas di depannya dan terjadi tabrakan. Tahun 2021 kita melihat gereja yang memiliki tema The Year of Harvest. Banyak yang harus dituai. Bagaimana kita menjadi penuai-penuai. Dan salah satu yang harus dilengkapi sebagai penuai-penuai adalah hidupku yang bersinar. Hidup yang bersinar bukan hidup yang membawa kematian bagi orang banyak, tapi hidup yang bersinar, hidup yang menyaksikan Yesus Kristus sehingga banyak orang percaya, dan itu tuaian yang besar, tuaian yang sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan yang di surga, karena inilah masa penuaian. Siapkah saudara menjadi penuai-penuai itu? Ada banyak kesaksian. Saya pernah menginjili seorang pengusaha di Solo ini. Manusia yang menebus dosa manusia, yang memberikan hidupnya. Kalau menerima Yesus akan masuk di dalam kerajaan surga. Dan Bapak ini, ya, dia katakan, Pak T, saya dari kecil sudah ke sekolah minggu. Wah, kecil sekolah minggu, tetapi Bapak sekarang percaya Yesus.
mau ikut Yesus jadi orang Kristen? Saya tidak mau katanya. Saya tanya, alasannya apa tidak mau? Saya pernah ikut KKR. KKR yang pembicara yang terkenal. Tapi pada waktu saya mendengarkan khotbahnya hanya minta uang, khotbahnya hanya bersaksi tentang keuangan. Kalau masalah itu sama saja. Akhirnya Bapak ini dia tidak mau percaya Yesus. Banyak orang kecewa, banyak orang meninggalkan Yesus, banyak orang tidak mau percaya Yesus, tidak masuk di dalam penuaian ini karena kesaksian orang-orang percaya tidak menjadi sinar kemuliaan Tuhan, tidak menunjukkan hidup yang memuliakan Yesus, hidup yang menjadi daya tarik supaya orang itu percaya Yesus. Nah, Efesus pasal 5, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Kita akan baca Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15 kita akan lihat, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, surat Efesus ini, kita tahu surat Efesus ada di dalam penulisan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, bahwa jemaat yang ada di Efesus ini dahulu sebelum di dalam Yesus Kristus ada di dalam penyembahan berhala. Ya. Kota Efesus terkenal dengan penyembahan berhala, dan itu tidak menyembah pada Allah yang benar. Dan kota Efesus terkenal dengan pencabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, penyesatan, dan ini adalah orang-orang yang ada di dalam dunia ini, orang-orang yang sebelum di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus menegaskan apa bedanya orang yang ada sebelum dalam Yesus dengan setelah dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi posisi identitas kita harus disadari dengan jelas. Di ayat 8-9, Paulus menegaskan, kamu yang sudah di dalam Yesus Kristus, hendaklah hidup sebagai anak-anak terang. Bukan ada di dalam kegelapan lagi. Harus ada transformasi, ada perubahan hidup, ada posisi yang status yang beda. Orang yang di dalam Yesus Kristus adalah anak-anak Allah. Orang yang ada dalam Yesus Kristus adalah orang-orang kudus. Dosanya yang sudah diampuni, statusnya berubah, identitasnya berubah. Maka dari itu,
di dalam sikap dan perbuatan, jangan kembali menjadi orang yang ada di dalam kegelapan. Paulus dengan tegas, di dalam Yesus Kristus, anak-anak terang itu membuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, anak-anak terang itu perbuatannya yang baik, bukan serakah, bukan cemar, bukan cabul, bukan menyembah berhala, hidup dalam dosa, tapi kebaikan dan keadilan menunjukkan bahwa apa saja yang dia lakukan sungguh adil, bermanfaat bagi orang lain, dan dia akan hidup juga di dalam kebenaran, hidup yang menaati firman Tuhan, penurut firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat, kita tahu bisa berganti tahun, bisa berganti bulan, bisa berganti hari atau berganti dengan waktu, tapi semuanya sama. Selama kita masih ada hidup di dunia ini, ada godaan, ada ancaman, ada cobaan yang akan terus mengancam orang-orang yang percaya. Hari-hari ini jahat. Kalau kita kalah, kalau kita mundur, maka kita akan tidak menjadi orang-orang yang pemenang, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar hidupnya, tidak memiliki kesaksian yang baik, maka dampaknya tidak akan membawa orang kepada Yesus, tidak akan menuai di dalam hari-hari ini kalau kita kalah terhadap hal ini. Maka dari itu kita melihat tahun 2021 ancaman krisis, ada corona, COVID-19, ada vaksin, tapi yang ada yang memprediksi para epidemiolog, dia mengatakan bahwa ini masih 3-6 bulan masih ada dalam krisis. Bagaimana mengatasi ini? Masih terus akan diperjuangkan, dan ini keadaan. Apapun yang kita alami, kita melihat bahwa ternyata tantangan demi tantangan itu bentuknya yang beda. Ya, ada godaan, ada cobaan, tapi kita melihat meaning-nya, artinya apa ini. Kita tahu contoh di Taman Eden, orang yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, ada di dalam kekudusan, ada relasi yang baik dengan Allah, ada di dalam kedamaian di Taman Eden yang sungguh semuanya baik. Tapi ada godaan, ada cobaan dari ular. Dan apa yang terjadi? Bentuknya bisa macam-macam. Waktu itu Adam dan Hawa diberikan untuk iming-iming, kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Dan firman Tuhan jelas, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Dan ini bentuk yang dipakai ular, yaitu supaya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa yang menjadi meaning, maknanya, dia mencobai Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak nurut firman Tuhan, maka meaningnya upah dosa adalah maut. Dia akan mati. Dan sepanjang sejarah hidup manusia, selama Adam dan Hawa diusir di Taman Eden, kita semua bisa melihat bangsa Israel menjadi contoh di Perjanjian Lama, dan zaman Tuhan Yesus ada di Perjanjian Baru. Zaman Paulus dan rasul-rasul ada di dalam aniaya para kaisar, dan semuanya sama. Godaan, ancaman membawa kematian menuju penyangkalan kepada Yesus Sang Mesias, penyangkalan pada Tuhan. Dan itu sama bentuknya, bisa macam-macam.
meaningnya akan menuju ke situ. Dan kita bisa melihat bagaimana rasul-rasul waktu menceritakan, bersaksi tentang Yesus Kristus, ditahan, dipenjara, akan dipenggal, akan dibunuh. Dan Paulus katakan, kami harus lebih taat pada Allah daripada manusia. Dan sampai terus sejarah gereja, dan macam-macam tantangan, godaan, cobaan, bisa berbentuk macam-macam. Dan tahun-tahun ini kita bisa lihat, 2020 kita bisa melihat ada pandemi COVID-19, dan ini satu bentuk godaan dan cobaan. Manusia banyak yang mati karena virus corona ini. Dan ini menjadi tantangan semuanya, karena semua masih ada di dunia ini. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Kita akan menang atau kita akan kalah? Kita akan mundur atau kita akan terus maju? Dan ini ya peperangan. Saya mengutip ada WA yang mengatakan begini, Presiden Uganda Yoweri Museveni, dia katakan gusar karena ada pandemi COVID ini merabah di mana-mana, dan dia katakan jangan ya mengurusi orang-orang idiot saja, tapi ini harus dipahami. Ya, COVID ini seperti perang. Dalam situasi perang, tidak ada yang minta siapapun untuk tetap di dalam rumah. Pasti mereka memilih satu pilihan yang terbaik, yaitu dia di ruang bawah tanah bersembunyi, karena ini perang. Dan selama perang Anda tidak menuntut kebebasan, semua akan bertahan untuk hidup. Selama perang Anda tidak mengeluh kelaparan, akan bertahan kelaparan. Selama perang Anda tidak berdebat tentang membuka bisnis, karena semua akan berlari menyelamatkan hidup. Selama perang, semua Anda akan berdoa untuk mencari keselamatan, tidak memikirkan yang lain. Selama perang Anda akan bersyukur kepada Tuhan karena matahari esok sebagai orang yang masih hidup. Selama perang Anda tidak merasa perlu khawatir tentang anak-anak sekolah Anda. Perang Anda berdoa agar pemerintah tidak memaksa Anda menjadi tentara, tapi ya tetap dia selamatkan. Perang tanpa senjata dan peluru, perang tanpa manusia, perang tanpa batas waktu, perang tanpa perjanjian gencatan senjata, perang tanpa medan tempur, perang tanpa ada tentara, yaitu melawan COVID. Ya, kita akan melihat ada tantangan yang begitu hebat sekarang ini. Tapi apakah kita akan diam? Apakah kita akan bersembunyi saja? Apakah kita tidak ada gerakan? Dan Paulus ingatkan, apapun yang terjadi di dunia ini, nak terang. Jadilah orang-orang yang bersaksi. Jadilah terang itu bercahaya dalam Kristus Yesus. Kita tetap terus memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Dan biarlah kita terus melihat bagaimana nasihat Paulus. Ya, dia katakan bagaimana hidupmu bersinar. Bagaimana hidupmu bisa menjadi terang. Bagaimana hidupmu yang terus memuliakan Tuhan. Coba evaluasi apa yang masih kurang. Apakah hidup saya tanpa sesuatu, pasif, tidak proaktif, tanpa bersaksi, dan kita hanya memikirkan diri sendiri, menghabis-habiskan waktu dengan sia-sia. Paulus ingatkan, hari-hari ini jahat. Bagaimana hidupmu? Bangunlah dari tidur dan bangkitlah dari mati. Kristus itu akan bercahaya, ayat 14. Bangunlah dari tidur. Orang yang tidur, dia masih hidup tapi tanpa gerakan. Orang yang tidur, dia hanya diam tanpa fungsi. Orang yang tidur hanya ada tapi tidak berdampak,
tidak ada pengaruh, tidak ada pelayanan, tidak ada kasih yang terpancar. Paulus katakan, bangun dari tidur. Jangan tidur saja, dan tidak ada satu gerakan apapun pasif, tidak ada proaktif, bangkit dari mati. Inilah syarat sebagai anak-anak Tuhan supaya bisa bersinar cahaya Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Kita pasti bersaksi, melayani, ada gerakan, tidak apatis, tidak statis, tidak pasif. Tapi biarlah kita terus memuliakan Tuhan. Terang itu biar bersinar, bercahaya di dalam hidup ini. Dan kita melihat ayat-ayat yang di bawahnya. Ayat 15, ayat yang berikutnya, kita bisa melihat bagaimana nasihat Rasul Paulus. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Jangan jadi orang bodoh. Jangan mabuk. Di ayat yang 16, ayat 17, jangan kamu bodoh. Ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur. Artinya orang bebal bagaimana dia hidup sembarangan. Orang bebal itu suka ngeyel dan sembrono. Dia tidak memusingkan hidupnya, tidak menghargai hidupnya. Hidup itu tidak bertanggung jawab. Pokoknya dia maju menurut keinginan diri sendiri. Tidak mau taat pada firman Tuhan. Ini orang yang bebal. Dia selalu menjadi orang-orang yang durhaka. Di perjanjian lama ada namanya Nabal, suami dari Abigail. Dia diingatkan jangan lawan itu Daud, tapi dia nekat saja karena orangnya bebal. Dan kita bisa melihat yang kedua, Paulus katakan jangan kamu bodoh. Bodoh tentang apa? Semua yang ada di dunia ini, anak-anak disuruh belajar. Orang tua biayai anak-anak dengan biaya yang mahal supaya anak-anak pandai. Tidak ada orang tua yang suka anaknya bodoh atau anaknya tidak tahu. Bodoh artinya orang itu tidak mengetahui apa-apa. Kalau ditanya 2 tambah 2 berapa? 7. Kalau ditanya tentang ukuran volume 1 liter itu berapa cc? Dia tidak bisa jawab. Kalau ditanya tentang masakan, mana masakan bakmi, capcay, atau gudeg, dia tidak bisa menjawab. Kalau ditanya tentang manusia, apalagi dia bisa menjawab. Kalau ditanya matematik, fisika, pengetahuan, bisnis, ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, orang yang bodoh tidak tahu apa-apa. Sehingga Paulus katakan, jangan kamu bodoh. Jangan kamu bodoh. Dan ada satu yang sangat sungguh bodoh. Sekalipun dia itu pandai, punya gelar yang hebat-hebat, sekalipun dia belajar di dalam dunia matematik, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kedokteran, dia bisa tahu semuanya. Tetapi kalau dia tidak tahu kehendak Tuhan, dia pun ada di dalam kategori bodoh menurut Rasul Paulus. Karena itu jangan kamu bodoh. Apalagi Paulus katakan, jangan kamu mabuk oleh anggur. Orang yang mabuk ini oleh anggur, kita bisa lihat di perjanjian lama contohnya. Dan kita bisa melihat orang-orang yang mabuk seringkali menimbulkan hawa nafsu. Orang yang mabuk itu akan timbul hawa nafsu seks, dan ada diam percabulan, dan orang yang mabuk bisa membuat kekerasan, membuat orang lain jadi kacau, dan bisa mengakibatkan kerugian orang lain. Dan inilah kontras yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Orang yang dalam Yesus Kristus masih bisa saja bebal. Orang yang dalam Yesus masih saja bisa bodoh. Orang yang dalam Yesus Kristus
Bisa saja dia mabuk. Mengapa? Karena itu pilihan. Di dalam hidup ini, setiap manusia yang percaya selama di dunia ini, ada ancaman, ada godaan, ada cobaan. Kalau dia memilih bodoh, kalau dia memilih bebal, kalau dia memilih mabuk, maka dia tidak akan bersinar. Dia tidak akan memuliakan Tuhan. Hidupnya tidak akan meninggikan nama Yesus. Bagaimana bisa menjadi penuai-penuai? Bagaimana banyak jiwa bisa datang pada Yesus? Maka Paulus menekankan, jangan kamu bodoh seperti itu. Bangunlah, bangkitlah dari tidur, bangkitlah dari mati. Dan jangan seperti itu, tapi Paulus katakan, jadilah seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada. Artinya, dia orang yang arif. Dia memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dia selalu memberikan yang bijak. Pilihan-pilihan dia bisa katakan ini yang benar, ini yang baik, ini yang tepat. Dan dia bisa memanage kehidupan ini, di-manage waktu, kesempatan. Dia bisa menggunakan kesempatan. Ini orang yang berhikmat. Dia tahu kesempatan-kesempatan ini. Kita ya sepanjang hidup ini, kita berjalan waktu itu. Apa yang kita akan lakukan? Kita diberi waktu oleh Tuhan berapa tahun hidup ini. Ya, kita tidak tahu. Tapi biarlah kita arif akan hidup ini. Bertanggung jawab untuk persekutuan online alumni Gamaliel. Dari persekutuan online alumni Gamaliel, ada 2 orang yang kena COVID, sama-sama dari ekonomi yang baru-baru ini meninggal karena COVID. Dan saya ketemu dengan mertuanya, saya mendoakan dan men-sharingkan ketua ini. Tadi malam sharing di WAG online dan katakan menantunya ini begitu semangat melayani Tuhan, sampai melayani Tuhan, sampai di Blitar, akhirnya pulang batuk-batuk, 3 hari karantina di hotel, dan sampai bawa ke rumah sakit seminggu tidak tertolong. Akhirnya meninggal karena ada bawaan, yaitu diabetes. Dan mertua ini katakan, ya Tuhan punya rencana yang beda dengan rencana manusia. Tapi rencana Tuhan itu baik. Dan dia meyakini Tuhan memberikan yang terbaik. Lalu pesannya kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara, setia dan terus hidup melayani Tuhan. Karena waktu kita tidak tahu sampai kapan. Hidup itu yang arif. Kita gunakan, kita bijak, kita punya hikmat, dan tetap terus melayani Tuhan dengan setia. Dan satu teman yang dari Jakarta, dari alumni ya ekonomi juga kena COVID, tapi dia bersaksi, bersharing, dia kena COVID, dia juga punya diabetes, ada hipertensi, istrinya kena COVID, punya 3 anak, 2 juga kena COVID, dan dia bersaksi juga waktu di rumah sakit. Dia takut juga ini, tapi dia baca firman Tuhan, dan dia nyanyi setiap saat. Hati yang gembira adalah obat. Teman-temannya ikut mendoakan, kami ikut mendoakan. Tadi malam dia bersaksi, puji Tuhan, istri dan anaknya sekarang sudah negatif. Dan kita bisa melihat apakah yang mati atau yang hidup semuanya tidak dilindungi Tuhan. Pasti orang yang percaya semuanya dilindungi Tuhan. Waktu hidup atau waktu setelah mati, kita tidak tahu waktu itu. Tapi yang pasti, orang yang percaya dalam Yesus Kristus pasti memiliki hidup yang kekal. Dan kita bisa terus meyakini
bahwa waktu yang Tuhan berikan, biar kita pakai untuk bersaksi. Hidup ini bersinar untuk memuliakan Tuhan dengan yang arif. Yang kedua kita lihat, mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bodoh tidak tahu kehendak Tuhan, tapi orang yang pandai. Dia bukan cuma pandai masalah matematik, pandai masalah bisnis, pandai masalah manajemen, pandai masalah kedokteran, pandai masalah teologi atau psikologi, semua ilmu bisa ditempuh, tapi ada satu yang dibutuhkan supaya kita pandai mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk saya perbuat, maka untuk mengerti kehendak Tuhan, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, dan belajar. Orang yang pandai tidak ada yang tidak belajar. Dia banyak orang yang punya inspirasi, katanya hanya dikasih hikmat Roh Kudus, tapi tidak pernah belajar firman Tuhan. Ini tidak imbang. Banyak orang katakan tidak perlu sekolah teologi, saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Benar, bisa mengerti kehendak Tuhan, tapi alangkah baiknya yang mengerti kehendak Tuhan juga belajar firman Tuhan lebih dalam, maka dia akan mengerti lebih dalam lagi. Banyak orang pandai bisnis tentang emas, bisnis tentang mobil, bisnis tentang sepeda motor, tapi tidak mengerti bagaimana dia membuat sepeda motor, bagaimana dia membuat itu mobil, dan kita bisa memahami kalau kita mengerti Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup masa kini. Memasuki tahun 2021 dengan pandemi COVID ini, apa yang Tuhan mau supaya kita terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Yang ketiga kita tahu, penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita tahu firman Tuhan katakan, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan selalu taat pada pimpinan Roh Kudus itu. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus di Injil Yohanes, dia selalu bersaksi tentang Yesus Kristus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak bersaksi tentang dirinya, tidak bersaksi tentang kehebatan dirinya, tidak bersaksi tentang kerohanian yang hebat, tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu bersaksi tentang Yesus Kristus, sehingga banyak orang terima Yesus, banyak orang datang pada Yesus. Kalau Yesus ditinggikan, maka dia akan membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Bukan datang pada saya, tapi datang pada Yesus. Bukan datang ke gereja saya, tapi datang dan sujud menyembah Yesus. Bukan datang karena kasih uang, tapi dia datang karena percaya pada Yesus Kristus. Bukan datang hanya karena mujizat, tapi dia mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia akan berdampak luas. Tidak ada yang kecewa, tapi dia membawa banyak jiwa datang pada Yesus Kristus. Seperti Petrus, begitu dia penuh dengan Roh Kudus, dia bersaksi tentang Yesus. 3.000 jiwa bertobat. Ini masa penuaian. Banyak jiwa bertobat dan percaya Yesus. Anda bisa melakukan ini. Asal kita yakin. Pilihan Anda, saudara semua, adalah memilih. Bukan jadi bebal, tapi jadi orang arif. Bukan mau bodoh, tapi mau mengerti kehendak Tuhan. Memilih, bukan mabuk karena anggur, karena kekayaan, karena kesibukan kerja. Mabuk karena kerja, mabuk karena anggur, mabuk karena kekayaan, mabuk karena dunia ini. Tapi penuh dengan Roh Kudus. Hidup ini dikuasai oleh Roh Kudus. Itu pilihan sehingga akan menjadi penuai banyak jiwa di tahun ini. Kami mengucap syukur. Semua boleh memilih, kita akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kami mengucap syukur
setiap anak-anak-Mu yang memilih sekarang untuk menjadi orang arif, untuk menjadi orang yang mengerti kehendak Tuhan, untuk penuh dengan Roh Kudus, angkat tangan saudara, dan saudara berdoa masing-masing. Siang ini saya akan menjadi penuai-penuai karena hidupku bersinar untuk kemuliaan Yesus. Hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara tidak tidur, tidak mati, tapi bangkit dan terus hidup untuk kemuliaan Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan ditinggikan. Amin.